Pendekatan pengelolaan kelas. 1. Pendekatan otoriter atau kekuasaan. 2. Pendekatan intimidasi atau ancaman. Ketiga, pendekatan permisif atau kebebasan. Keempat, pendekatan resep atau cookbook. Kelima, pendekatan pengajaran. Keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Ketujuh, pendekatan sosial emosional. Kedelapan, pendekatan proses kelompok. Kesembilan, pendekatan elektrik. 1. Pendekatan kekuasaan atau otoriter. Pendekatan kekuasaan di sini memiliki pengertian sebagai sikap konsisten dari seorang guru untuk menjadikan norma atau aturan-aturan dalam kelas sebagai acuan untuk menegakkan kedisiplinan. Ketentuan tersebut didasarkan pada salah satu konsep dasar manajemen kelas yang tidak lain adalah proses untuk mengontrol serta membimbing para siswa agar mereka memiliki sikap disiplin dalam belajar. Pengaplikasian pendekatan otoriter di dalam kelas. Yang pertama, guru menetapkan dan menegakkan peraturan. Artinya, hal ini dilakukan agar siswa menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Peraturan yang diterapkan oleh guru di kelas antara lain terkait jadwal piket kelas, jam masuk dan jam pulang, jadwal pengumpulan tugas, baik individu maupun kelompok dan lain-lain. Kedua, memberi perintah, pengarahan, dan pesan. Terkadang siswa belum mampu melaksanakan peraturan yang telah disepakati bersama sehingga guru masih harus membimbing melalui pemberian perintah, pengarahan, dan pesan. Ketiga, menggunakan teguran ramah. Guru senantiasa melakukan upaya persuasif untuk membentuk kedisiplinan siswa. Kalian dengan gerak mendekati. Hal ini dilakukan apabila terdapat siswa yang di luar jangkauan guru melakukan tindakan tidak disiplin, maka guru berusaha mendekati dan memberikan perhatian pada siswa tersebut untuk kemudian diarahkan ke perilaku yang baik. Contohnya yang pertama, "Nak, sampah plastiknya dibuang ke tempat sampah ya. Nak, letakkan sapunya di tempat semula ya." Nah, kedua, hal tersebut merupakan contoh dari teguran ramah maupun perintah dan pengarahan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Dua, pendekatan intimidasi. Pendekatan ancaman dalam manajemen kelas adalah salah satu pendekatan yang dipakai dalam mengontrol tingkah laku anak didik di dalam kelas. Dengan demikian, anak didik diharapkan bisa mengikuti instruksi gurunya. Suharian Amiril Akbar 2001. Pengaplikasian pendekatan intimidasi di dalam kelas. Contohnya yakini, nah, jika di dalam kelas sebelum proses pembelajarannya terdapat sampah, maka guru berhak untuk melakukan pendekatan intimidasi, yakini dengan menegur siswa. Jika kelas masih dalam keadaan kotor, maka pembelajaran tidak akan ibu mulai. Nah, itu merupakan salah satu pendekatan intimidasi yang dilakukan oleh guru dengan menegur siswanya dengan apabila tidak dibersihkan sampah yang ada di kelasnya, maka pembelajaran tidak akan dimulai oleh ibu guru. Kedua, di sini terdapat gambar siswa yang sedang mencontek, maka guru melakukan pendekatan intimidasi terhadap hal tersebut. Jika ada yang ketahuan mencontek, ibu tidak akan menerima hasil ujiannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pendekatan intimidasi. 3. Pendekatan permisif. Pendekatan ini memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang ia pahami dan ia inginkan dalam proses belajar, asalkan tidak keluar dari batas atau aturan yang telah disepakati bersama oleh guru dan siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Suharian Amiril Akbar 2001. Pengaplikasian pendekatan permisif di dalam kelas. Contohnya, siswa diberikan kebebasan untuk bergerak dan bersikap sesuai dengan kenyamanannya dengan syarat tidak mengganggu teman lainnya yang sedang belajar dan tidak menyulitkannya dalam mengikuti proses pembelajaran.
Pendekatan permisif dilakukan agar anak tidak terlalu tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga agar anak tidak pasif, karena anak harus diberikan ruang berekspresi secara mandiri untuk mendorong masa perkembangannya. Hal tersebut juga dilakukan dengan kontrol dari guru, sehingga proses pembelajarannya terarah. 4. Pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan dengan member satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep Nurmalasari 2019. Contoh mengimplementasikannya seperti saat menasehati siswa yang tidak boleh memukul siswa, tidak membedakan itu anak guru atau bukan anak guru, tegas dalam mengambil keputusan. 5. Pendekatan pengajaran atau instruksional. Guru berupaya membuat perencanaan pembelajaran yang matang dalam proses pembelajaran, serta memperhatikan kesesuaian antara materi dengan media maupun model yang akan digunakan dan mempertimbangkan waktu dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini dapat diartikan bahwa guru senantiasa menghindari kebiasaan mengajar dengan apa adanya, apalagi tanpa perencanaan yang matang. Pembelajaran yang dilakukan secara terarah membuat siswa merasa antusias dalam belajar. Menurut Isanto, Ilham, dan Laikita 2020. Menurut Angga Sayasti 2019, dari sebelum melaksanakan pengajaran, guru telah menyiapkan RPP, kemudian guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kegiatan yang dirancang. 6. Pendekatan perubahan tingkah laku siswa. Sesuai dengan namanya, pengolahan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral. Menurut Angga Yasti 2019, perubahan tingkah laku guru memberikan penguatan positif seperti 1. Guru memberikan penguatan positif dengan ekspresi wajah tersenyum dan mengangguk saat siswa menjawab dengan benar. 2. Guru mengatakan iya benar, hai, oke saat jawaban siswa benar. 3. Guru mengatakan siapa yang berani latihan percakapan pertama dapat poin plus. Selain itu, guru memberikan penguatan negatif seperti 1. Guru memberikan penguatan negatif dengan menegur siswa dan berkata, "Tolong perhatikan," ketika siswa di belakang mengobrol. 2. Saat siswa berlatih percakapan, guru mengatakan yang lain dengan dengarkan temannya. Saat saya suruh kalian belum tentu bisa dengan baik. Saat menghentikan keributan yang dimunculkan siswa. 3. Guru berkata tidak seperti itu. Yang lain bagaimana jawaban temannya sudah benar kepada siswa yang terus-telah dan sering tidak memperhatikan pembelajaran. 7. Pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi dan perannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Saiful Bahri 2006.
7. Pengaplikasian pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Menurut Alia RR dan Abdurrahman 2016, pada hari pertama pertemuan tahun ajaran baru, khususnya guru kelas 1, 2, dan 3 diwajibkan untuk memberikan waktu kepada para siswa agar memperkenalkan diri mereka masing-masing di kelas agar terjadi komunikasi yang baik di antara teman kelas. 8. Pendekatan proses kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antara kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Zahro 2015. 8. Pengaplikasian pendekatan proses kelompok. Menurut Jamarah 2006, dasar dari grup proses approach ini adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang menengahkan dua asumsi sebagai berikut. Asumsi pertama, pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi kedua, tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Contoh ketika sebelum proses pembelajaran dimulai, guru kelas 1, 2, dan 3 senantiasa menjelaskan bagaimana tata cara menyampaikan pendapat, berbicara, dan bertanya yang baik dalam forum diskusi kelas. Alia R. dan Abdurrahman 2016. 9. Pendekatan elektis. Pendekatan elektis adalah pendekatan yang menekankan pada potensial kreativitas dan inisiatif guru kelas dalam memilih pendekatan tersebut sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Pendekatan ini dapat digunakan dengan salah satu mengkombinasikan dengan beberapa pendekatan guna menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Jamarah 2006. 9. Aplikasi pendekatan elektis di dalam kelas. Seperti ketika menghadapi situasi kelas yang gaduh, guru bisa mengkombinasikan pendekatan sosio-emosional dan pendekatan ancaman sebagai cara menerapkan sistem reward dan punishment yang bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif anak dan meningkatkan kemampuan sosio-emosional pada anak. Aziz 2020. Seperti pada gambar ini, di saat suasana kelas gaduh ataupun tidak kondusif, maka guru melakukan dengan menggabungkan beberapa pendekatan, yakni antara pendekatan intimidatif atau ancaman dan juga pendekatan emosional pada anak. Ini dengan mengingatkan anak bahwa tidak boleh bergaduh di dalam kelas. Berikut sumber rujukan dari kajian artikel yang sudah kami lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.